Politikus juga, dia bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisinya dan sangat fleksibel sebenarnya. Oh, iya. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Adaptif ya. Adaptif ya. Bisa putar balik tiba-tiba. Terus sekali-sekali lurus aja terus gitu kan. Jadi sangat fluent dia untuk berbagai macam situasi. Cuma memang dia punya trauma. Dan aku pikir traumanya Billy ini dua. Kalau tadi mungkin di teaser yang 10 menit udah di reveal gitu ya, traumanya gara-gara Soleh yang diperankan Fajar Nugra. Yang aku pikir selain Ulan sama Wiki, ini trio yang bikin Open BO sebesar sekarang gitu. Iya, dan dia benang merah perfilman Indonesia. Oh iya banget ya. Semua judul ada. Sayangnya hari ini nggak bisa datang. Jadi ada kisah masa lalu bersama dengan Soleh yang bikin Billy trauma. Tapi traumanya bukan cuma trauma seksual, tapi juga trauma psikologis. Sehingga ketika dia berhadapan sama Soleh, Billy yang sebagai politikus pasti nggak bodoh-bodoh amat lah ya. Mendadak dia jadi super pinter ngikutin kepinterannya Soleh. Jadi dia terjebak dalam dunia atau universe-nya Soleh. Oke. Gitu, dan ya itu mungkin sedikit banyak karakter Billy yang aku bisa sampaikan ya. Oke. Dan sebagai seorang politikus muda di dalam series dari Open BO lagi, ini juga kan kebetulan banget nih kita habis lewat kemarin Pilpres lah, Pileg lah. Apakah ada juga inspirasi yang menjadi bagian pembentukan karakter seorang Billy Prawira untuk Open BO lagi? Ada mungkin dari siapa gitu? Ada sih, cuma kalau saya sebut bahaya nanti. Oke. Saya tambahin aja, tadi kan dibilangnya karakternya ini menghalalkan segala cara ya. Iya. Seorang politikus yang menghalalkan segala cara. Iya. Jadi kalau dicatat itu artinya cara-caranya halal. Iya itu ya, menghalalkan segala cara. Ingat ya. Jadi jangan salah quote ya. Tidak ada cara yang haram ya, karena kan menghalalkan segala cara. Berarti caranya sudah halal. Iya. Atau aman. Iya aman ya. Atau lumayan aman banget ya. Atau dibuat halal. Oke. Tapi ada satu sosok yang menjadi bagian oke-nya kalau gue pengen jadi politikus muda zaman sekarang yang sangat, ini kan pengen dibikin real banget kan, sesuai dengan realita ya. Ada emang seorang yang jadi sebuah cerminan lah untuk karakter dari Billy. Kalau sebut nama bahaya. Jangan sebut nama. Kenapa asal nanti? Tapi ya, aku sebenarnya ngambil secara general sih. Karena kan banyak ya tokoh-tokoh politik yang mungkin terdengar gitu ya, dan selalu muncul gitu ya, sangat vokal, sangat terlihat gitu, dan itu rasanya cukup banyak untuk bisa dijadikan referensi untuk mengisi karakter Billy juga. Oke, satu lagi, semua orang kenal seorang Darius Sinathrya itu aktor yang cool, serius, dan di sini harus dituntut untuk bermain sedikit humoris dan juga agak ada bagian culunnya, kayak bajunya tadi baju si siapa teman Soleh ya, cupu gitu kan. Nah itu bagaimana tuh untuk mendalami karakter humoris jenaka seorang Darius Sinathrya? Itu kayaknya yang paling berat itu. Iya, paling berat. Tapi ya untung kita punya director Mas Monty yang sangat fasih ya mengolah komedi dan sangat membantu ketika di set untuk mengembangkan apa yang sudah ada di skenario. Kita juga menjalani proses reading dan ada beberapa reference komedi yang kita coba tonton dan pelajari, kita coba aplikasikan. Lalu ya terbantu dengan cast-cast yang luar biasa. Semua yang bermain saling memberikan impact dan itu penting banget sih. Jadi aku juga bisa lebih tenang, lebih bisa ikhlas. Karena kalau dipikir dalam bayangannya sebagai Darius, banyak yang nggak masuk akal. Oh gitu ya? Seperti bagian apa? Yang nggak masuk akal ini nggak gue bukan Darius banget nih. Karena beberapa ruang itu absurd sebetulnya. Iya. Tapi ketika kita berpikir sebagai Billy, oh make sense juga ternyata ya. Ada ruang-ruang yang seperti itu yang memang possible untuk terjadi, aksi-reaksi yang tercipta gitu kan, dan itu yang membuat menarik akhirnya. Oke, thank you Darius, pertama sekali untuk Darius Sinathrya, rekan media tamu undangan. Ini pertama kalinya Darius main komedi loh, by the way. Pertama kali banget? Yes. Wih, tepuk tangan dong. Pertama kali melalui video series kita melihat Darius versi jenaka. Semoga tidak mengecewakan. Kok ada sedikit rasa masih deg-degan, saya masih deg-degan. Kok ada rasa insecure? Kenapa saya ada insecure? Oke, dan Darius kita menunjukkan tepuk tangan untuk Naomi Zantia. Naomi, kamu hadir cuma 10, nggak nyampe 10 menit juga udah bikin kami semua deg-degan juga tadi cuplikannya. Tapi ini di bocoran di cue card saya itu ada 3 nama karakter dari seorang Naomi Zantia ini, boleh dibocorin apa?
Boleh nggak sih? Boleh. Ada Gina, ada Michelle. Tadi Michelle tadi apa artinya? Michelle minta selalu. Minta selalu nagih ya. Buat anda salah itu emang. Oh ya, minta selalu ya kekinian ya. Belajar juga ya dengan anak zaman sekarang ya, Mas Fonti ya. Cari bahasa-bahasa yang cukup kekinian. Gina, Michelle, ada juga Rahma. Ya. Ini yang mana jadi tadi open BO-nya Michelle ya? Ya, kalau seperti yang tadi ada di 10 menit itu, Michelle ada di Komando pas lagi kerja. Oke, pas lagi kerja. Oke, baik. Kalau nggak kerja Rahma. Tapi gini, boleh juga dibagi pada rekan-rekan media juga bagaimana karakter dari seorang. Saya nggak tahu nih, dari Michelle deh. Michelle itu lebih menggoda seperti yang tadi kalian udah lihat. Lebih centil. Itu bisa next ya. Kalau Gina itu lebih ke panggilan nama teman-teman kalian semua, hai ciri-ciri. Lebih ke humoris apa adanya. Dan kalau Rahma itu boleh diomongin nggak, Pak? Boleh diomongin nggak? Rahma, Boleh. Oke, dikit aja, jangan semuanya. Rahma itu nama aslinya, nama KTP lah ya, dibilangnya mungkin. Dan itu panggilan dari mama juga, Rahma. Oke. Dan kalau Gina, boleh nggak? Gina itu tadi humoris apa adanya. Oh ya, sorry. Ya kalau Rahma kayaknya double kali lipat humorisnya karena itu lebih Baik. di rumah gitu. Rahma lebih merakyat lah ya, lebih ke bumi lah kayak gitu ya. Rahma, iya. Ini kali pertama kerja bareng dengan Darius. Yes. Itu gimana? Membangun chemistry dengan seorang Darius Sinathrya. Sangat gampang, go with the flow aja karena Kak Darius juga sangat open. Aku belajar hal banyak juga dari Kak Darius, kita sharing experience. Jadi ya very easy. Sangat mudah ya. Termasuk katanya sempat main futsal. Emang ada adegan main futsal atau gimana sih? Ini apa karena main sama Darius yang suka bola atau bagaimana nih? Ya, ada adegannya. Itu kayaknya sutradaranya suka bola. Oh iya. Itu benar. Mendong mantan milih Darius sama-sama suka bola gitu. Saya nggak suka bola tapi tergila-gila sama Liverpool. Oh iya. Hati-hati ya, ada seksi ini kalau ngomong soal Inggris ya. Oke, jadi main futsal, itu ada adegan main futsal? Ada. Oke, itu memang menjadi bagian dari cerita ya? Ada bagian dari cerita, jadi ada workshopnya juga latihan. Ada workshop juga? Ada. Langsung ditangani langsung dari Coach Darius kan bagaimana? Oh diajarin bikin komputer Nah. inget dong kasih. Oke. Terus Apa? cara passingnya. Oke. Lagi kan Kak Darius jago. Iya. Jadi ya udah. Darius sama kan Darius bola Sinathrya, nama tengahnya dia gitu soalnya. Tepuk tangan buat Naomi Zaskia pada kesempatan kali ini. Dan sekarang saya menunjukkan dua tokoh yang menjadi fondasi dari namanya Open BO. Tepuk tangan sekali untuk Wulan Guritno dan juga Wiki Wiryawan. Pengen tahu nih, nanti Ambar sama Jaka ngapain nih ceritanya nih? Karakternya bagaimana nih? Mungkin jangan sampai spoiler, tapi pengen tahu pengembangan karakter Ambar dan juga Jaka, sang senior nih. Ambar dulu deh, Ambar. Oke, Ambar dulu, Ambar. Ambar is very hot sih ya. Hah? Menurut lo? Lebih nikmat karena udah halal. Oh iya benar. Kita udah suami istri. Iya, lebih nikmat, lebih santai, lebih rileks ya. Iya. Jaka lebih rileks ya. Kalau Masih diajarin nggak sih? Iya makanya nanti Masih, kalau masih harus diajarin, nonton masih episode diajarin. satunya nanti kelihatan bagaimana kalau Jaka gitu. Agak jagoan dikit. Iya. Baik, agak lebih jagoan dikit lah ya. Iya, sebetulnya kamu tuh nyari istri apa nyari coach? Coachnya Mawar, dia menikahi Ambar. Oh begitu, menikah Ambar ya. Tapi kalau bicara mengenai seorang Wulan Guritno, transformasi gitu. Sampai deg-degan saya itu. Transformasi karakternya yang bisa ditunggu-tunggu oleh tentunya karena media juga penonton dari video apa nih? Sebenarnya nggak ada transformasi karakter, hanya bukan dalam arti begini. Ambarnya di kehidupan sudah dihilangkan oleh dia. Jadi mawarnya. Oh, mawarnya. Tapi ambarnya lah yang lebih dikedepankan. Dia udah lebih content lagi lah gitu. Udah tidak mencari jati diri, bingung akan hidup gitu. Dia udah lebih content. Tapi sesekali mawar dimunculkan untuk suaminya. Oh, untuk membuat kehidupan pernikahan lebih ada spark-sparknya gitu. Jadi mawar udah dikubur dalam-dalam.
hanya dipakai untuk suami. Oke. Dan Mawar udah lebih tenang hidupnya gitu. Oke. Di antara kesibukan Mulan sendiri, kamu tuh kayak brand ambassador-nya video kan? Kenapa? Kamu tuh udah kayak brand ambassador-nya video sebetulnya. Kayaknya gitu, tapi gini, di tengah semua kesibukan kamu, apa nih tantangan? Ya yang bikin sibuk video, Ya, semua ya. series. Iya, tentang dong, ya. Ya. Dimasukin ke semua series ya. Iya, terima kasih. Iya, pakai itu. Ada nggak challenge lain dalam pada saat proses syuting dari Open BO lagi ini? Challenge-nya nggak ada sih Oh, gila, karena ada ya. challenge-nya lebih banyak di Open BO 1 karena kan masih bedah Mawar, Ambar. Iya. Kalau sekarang lebih meneruskan. Meneruskan saja. Meneruskan karir, enggak Mawar udah nggak berkarir, udah diteruskan. Oh gitu ya. Oh ada Nah, ada diteruskan newsnya. yang lebih muda. Oke. Walaupun Mawar masih dicari. Oh iya dong. Dicari terus legend. Semua tuh ada target marketnya, kau tenang aja. Makanya tuh dirayu dulu sama Tante Erni suruh kerja lagi. Oh, iya, Karena iya. udah punya suami juga Tante Erni. Ya kan yang penting cuan, yang penting kesepakatan. Suruh kerja lagi. Iya, kayak gitu. Tapi ada nanti kita bisa menantikan ya. Ada benang merah hubungan saya dari Mulan dengan Naomi juga secara karakter dalam Open BO lagi. Benang merahnya. Nah, benang merahnya ada hubungan. Hubungannya adalah boleh dicerita? Boleh. Benang merah. Ada kan nanti konflik Gini, ketemuan. kalau benang merahnya, jadi pacarku yang dulu tuh ingetnya pada nonton gak sih Open BO 1? Nonton. Kayak cowok nggak mungkin gak sih? Pacar selingkuhan aku tuh si anak pejabat itu, Iya. salah anggota DPR itu ya dulu Iya, ya. iya. Itu adalah istrinya itu kakaknya Darius. Rumit ya. Iya, ya oke gitu ya Tante. Ya. Nah kalau benang merah lainnya Soleh. Soleh. Oh ya soleh Benang bener. merah lainnya adalah Soleh. Soleh itu masih bandel. Masih ya. Jadi si Nurul itu mana Nurul? Oh ini apa tuh Nurul? Nurul tuh suka minta tolong karena kan kita legend ya. Iya legend. Arena itu paham betul gitu kan Open BO gitu. Selak belum Open BO. Jadi Nurul nih minta bantuan aku tuh untuk segala sesuatu yang tentang Soleh gitu. Minta tolongnya sama aku. Dan karena legend Nah. yang paling dinantikan. Jadi nih banyak anak-anak baru tuh minta ini arahan karir. Oh arahan karir ada ya. Ya, Iya supaya profesional bisa coach ya. supaya bisa kayak Mawar itu gimana Oh, caranya? iya. Gitu. Gila. Dan serunya di sini adalah waktu di Open BO pertama itu kan dari sudut pandang yang melakukan Open BO, Iya. kalau sekarang dari sudut pandang yang membeli Open BO. Sekarang sebagai karir coach ya. Ya. Hidup itu memang begitu kan? Iya. Karir, Iya. lama-lama jadi coach. Iya makin dewasa itu buat apa ilmu tidak akan berguna kalau nggak bisa di-share buat orang lain. Gila loh, gue suruh sharing ilmu begituan. Temen nama Mulan Guritno. Wiki Wiryawan. Yes, Imam. Jaka apa kabar? Makin jago nih. Apa? Makin jago Jaka nih kayak ini. Wah, mau ngomong, alhamdulillah nggak salah. Iya. Oh, thank you. Ya, terima kasih. Sebuah komplimen. Tapi perkembangan karakternya selain makin jago, mungkin makin lebih tanda kutip dewasa, apalagi yang bisa kita nantikan dari karakter Jaka? Jaka is just being Jaka aja sama. Oke. Gitu. Cuman mungkin yang paling penting yang mau disampaikan kepada teman-teman media di sini bahwa kalau mau nonton Open BO lagi disarankan 120% nonton series yang pertama dulu, season yang pertama dulu. Iya. Karena hampir almost kayak 50% of it dari yang season kedua itu, Iya. itu semuanya ada koneksinya kayak yang dari yang pertama yang kedua. Oke. Takutnya kalau langsung nonton Open BO yang lagi, itu pasti akan langsung ini maksudnya apa? Aku harus nonton lagi gitu. Jadi maksudnya nonton dua-duanya akan sangat menarik gitu. Benar. Jadi nggak nambah pertanyaan lah. Iya. Walaupun sebenarnya intinya bahwa sebenarnya langsung mau Open BO lagi juga bisa. Oke. Cuman pasti akan ada at least 20% pertanyaan bahwa ini sebenarnya maksudnya apa ya gitu. Kok bisa kayak gini ya? Kok Jaka gini ya? Iya, karena Gitu. ada banyak nyambungnya gitu loh. Oke. Ada nggak momen yang paling menarik sebagai seorang alumni ya? Kan alumni nih, sekarang kan?
pengguna. Ya, sebagai alumni dan juga senior di Open BO ini, ada nggak momen yang membuat gue ingat banget nih dalam proses Open BO lagi syutingnya? Ini sebenarnya ada spill dikit tadi dari yang season 1 ya. Karena kan Iya. sebenarnya kan Jaka sama Ambar ini di season 2 kan menyambung cerita Iya. gitu, untuk masuk ke yang season 2. Cuman yang menarik, gua pribadi sama Wulan tuh udah kenal lama banget. Jadi kalau pas waktu ada adegan yang drama komedi yang part yang bagian itu ya, yang Iya. pertama kali itu ada yang pertama kali pas dia datang juga tuh. Iya. Nah itu maksudnya kalau gue pribadi sebagai pemain itu gue lebih senang sama pemain lagi yang gue nggak kenal. Oh. Jadi untuk bangun chemistry-nya kita bisa benar-benar kayak gue nggak tahu lu ya kita bangun rame-rame gitu. Jadi Iya, iya. chemistry-nya bisa kita cari nih kemana jalurnya gitu. Iya. Ini gue ketemu dia gitu. Akhirnya ketawa mulu. Oh. Jadi kayak, wah kita harus serius nih kan. Bener nih. Karena udah deket banget Tapi hubungannya dari- hasilnya serius kok. Agak serius. Profesional. Ribu ya. Serius. Mas Monty lebih challenging ngatur antara Darius dengan Naomi atau Wulan dengan Winky? Aduh ketawa tuh mereka ya deh, senior, bebas. Gini, sebetulnya kalau mau dibilang challenge, apa ya? Mereka beda. Challenge-nya malah Kita barusan ngomongin ini di situ. Jadi tipe adegan romantis antara Wulan sama Jaka, sama Naomi sama Billy emang beda. Oh beda. Kalau mereka berdua memang kita banyak mainkan komedinya. Oh. Ya, karena buat saya paling suka ngasih sisi-sisi yang belum pernah orang lihat dari Wulan atau Winky. Adalah komedi sebetulnya. Oh, oke. Sama juga kayak Billy kan. Nah, Billy ini kan dia nggak pernah komedi. Iya. Kita mainkan dia komedi dan ternyata berhasil. Berhasil. Nah, cuman ciri-cirinya adegan romantisnya Naomi dan Billy, mereka lebih serius, lebih ke dramanya dibanding komedi. Dan buat saya itu jadi pembeda yang menarik dan jadi unik gitu. Jadi ya Wulan dengan Winky dengan ciri khasnya mereka, Iya. Naomi dan Billy dengan ciri khasnya mereka. Oke, thank you banget buat dua couple yang makin mewarnai Open BO lagi. Thank you so much. Tepuk tangan sekali untuk Winky Meriawan. Berikutnya Tante Erni, apa kabar? Ya ampun, tenang Tante Erni dong. Tante Erni. Tante Erni ini kan bisa dibilang ini pertama kali yang main series ya? Iya betul. Iya. Pertama kali. Siapa tuh? Siapa yang nyuruh? Yang ngajak siapa ceritain itu? Boleh ceritain nggak? Makanya saya deg-degan banget sih. Rasanya segala sesuatu yang pertama tuh excited banget. Wih. Kayak Rasa rasanya kenapa kalau yang ngomong Tante Erni itu agak beda ya? Rasanya ya? yang pertama tuh rasanya kayak ditawarin gimana sih? Ya, ya, ya. kan? Langsung banget ya. Ada rasa penasaran, Iya, ada iya. rasa takutnya juga, tapi excited juga, pengen nyoba sesuatu yang baru. Iya, iya, iya. Dan karakter Mami Teresa ya? Iya betul, jadi Mami Teresa. Tadi saya lihat tuh kayaknya galak, kemudian kayak yang controlling. Tapi boleh nggak sedikit ceritain? Sebetulnya kayak gimana sih karakter seorang Mami Teresa tersebut? Iya, jadi karakternya Mami Teresa itu orang yang sangat ambisius banget. Dan dia itu melihat kayak para angelsnya nih yang kerja untuk dia. Angelsnya, ya. Para angels. Angels, terus suaranya Angels. Itu Angels lagi bikin IG story. itu Mami Teresa nggak nganggap angelsnya ini sebagai kayak manusia gitu ya. Dia lebih melihatnya kayak ini tuh adalah mesin uangnya dia aja. Oh, produk ya. Produk. Jadi gimana dia bisa ngasih cuan itu yang paling bagus. Iya, seperti itu ya. Dan karena Mami Teresa ini kan sebelumnya juga berawal dia dari bawah juga. Dimana tadinya dia juga bekerja sebagai pekerja malam itu sampai Iya. akhirnya dia punya tahta jadi maminya di situ. Oke. Jadi dengan segala macam cara dia berusaha untuk tetap ada di situ mempertahankan singgasananya. Itu. Ada politik, intrik politik di sini nampaknya ya, dan dunia malam. Kemudian ada nggak hal-hal yang mungkin Tante Erni sampaikan kepada cast lain gitu, kalau tiba-tiba ada adegan kayaknya ini kayak kurang real nih atau bagaimana? Ada nggak share yang diingat memorable moment selama syuting Open BO lagi? Ini terus terang kan karena kalau dari segi umur mungkin saya yang paling tua. Tapi kalau dari pengalaman saya nggak ada pengalaman.
Jadi saya justru banyak belajar dari para cast yang lain. Oh. Thank you banget buat Gina, karena saya lebih banyak berinteraksi dengan Gina kan Iya. di sini. Dan juga para angel saya yang di sana. Angels, ya, ya. Terus ada Bang Boim juga yang orangnya Bang Boim. Saya sampai banyak belajar sama Bang Boim lah. Gimana sih harus bisa lebih natural kalau berekspresi di depan itu. Dan yang paling sebenarnya bikin deg-degan adalah Iya. saat dimana scene-nya sama Wulan Guritno gitu. Wah, kenapa? Iya, karena kan siapa sih yang nggak tahu Wulan Guritno itu kan udah Siapa punya yang nggak tahu Tante nama Erni? besar banget. Dan agak Saya juga deg-degan deg-degan. aja. Oh, deg-degan juga ya? Semuanya deg-degan. Saya pun juga pengen nunggu juga sekian itu. Jadi deg-degan, dari deg-degan, Tante Erni dan juga Wulan Guritno tiba-tiba wow. Juga deg-degan, kalau Iya. deg-degan jadi. Deg-degan apa dengan Tante Erni sebetulnya? Kita semua deg-degan kalau Makanya setiap kita scene kalian deg-degan berdua. ini boleh dong. Ya boleh, boleh. Apa yang membuat seorang Wulan Guritno bisa deg-degan ketemu dengan Tante Erni? Coba. Wulan, apa bisa bikin deg-degan ketemu dengan Tante Erni? Ya aku setiap menjalankan pekerjaan aku dimulai kan kita belum tahu situasi kondisi dan apa segala macam, pasti kan ada rasa itu entah sedikit atau banyak. Oke. Artinya kan kita excited sama project ini, excited bekerja dengan ini. Kalau kita hampa-hampa aja, Oh, artinya iya. kita nggak tertarik gitu kan. Oke, siap. Wow. Mas Ponti? Kalau saya deg-degannya, Hah? karena ini karakter gini, karakternya Tante Ya, Erni ini kan lihat adegan begitu dulu belakang layar, di belakang itu enggak deh. karena karakternya Tante Erni ini kan benar-benar baru ya Iya. di season 2. Iya. Sementara di cerita season 2 ini Ambar sama karakternya Tante Erni ini udah sahabat lama kan. Karena Ambar itu kan pemain lama. Dan Tante Erni itu juga pemain lama ceritanya. Ceritanya. Tapi kan mereka baru kenal. Jadi untuk chemistry-nya itu kan itu salah satu hal yang terberat untuk Oke. untuk seorang sutradara ya. Iya. Tapi ternyata enggak, ternyata aman. Aman ya? Iya. Aman. Nah ini yang saya appreciate banget Tante Erni ya sebagai pemain baru dan juga Kasih nomor saya pun deg-degan loh karena saya dengar dari orang-orang kan galak ya. Iya. Saya Iya, kan, iya. Karena kan alhamdulillah puji syukur nggak sempat dimarahin sih sama beliau. ya karena kalian berdua kan chemistry-nya seakan-akan harus kayak udah kenal lama kan. Padahal baru ketemu di proyek ini. Itu yang bikin saya deg-degan. Oke, baiklah. Tepuk tangan sekali untuk Tante Erni dan juga pengalaman menyenangkan dari sang director kita, Ponti Tiwa. Sebelum kita menuju ke rekan-rekan media yang pengen bertanya, saya yakin udah gak sabar banget bertanya dengan para cast kita. We're gonna go to the last cast, the last but not the least. Agnes Naomi. We have another Naomi. Naomi Zaskia, Agnes Naomi. Ada dua ya. Ada dua nih, saya takut salah ngomong nih. Agnes Naomi apa yang membuat karakter kamu, coba boleh mungkin di-share dulu sama rekan-rekan media kayak gimana karakternya? Hai, aku Agnes Naomi Shifapria. Aku di sini berperan sebagai Sofia. Sofia. Yes, Sofia tuh anak ketua parpol ya? yes. Jadi dia ini lahir di keluarga politik. Oh, Dia itu adik dari Nuri. Nuri adalah abangku. penonton lagi Open BO. Oh iya, yang pertama ya. Nah, kalau Sofia sendiri karakternya, dia ini sebenarnya definisi anak terakhir Iya. yang merasa overshadowed by the older sister. Oh. Jadi dia tuh inner conflict di dalam dirinya dia, dan itu reflected ke relationship dia dengan Bapak Billy. Bapak Billy. Gitu. Jadi ya nanti di Open BO lagi lumayan terbuka lah layer demi layernya. Oke, dan apa yang membuat seorang Agnes Naomi menerima? Wait, ada project nih Open BO lagi. Pertama karena aku tahu the hype about Open BO yang pertama. Iya. Terus aku belum pernah didirect langsung sama Pak Monty. Wih. Dan aku suka film-filmnya Pak Monty, credentialsnya Pak Monty, aku love every bit of it. Alright. Dan yang terakhir, aku tuh sebenarnya pernah satu panggung sama Kak Darius. Oh pernah, Darius pernah satu panggung dengan Agnes Naomi katanya. Wah itu berapa belas tahun lalu? Jadi gimana tuh? Pernah satu panggung dengan seorang Darius Sinatria? Jadi aku tuh dulu masih 11 tahun kayaknya. Oh iya, iya. Aku pernah agak deg-degan nih kalau ngomong 11 tahun ya. Enggak, di satu pertunjukan majalah anak-anak, aku itu menjadi penari latar Darius Sinatria. Oh iya, tepuk tangan dong ternyata reuni di Open BO lagi. Terus sebagai
background dancernya, sekarang jadi pasangan. Dan sekarang jadi pasangannya, jadi kayak, aduh Kak Darius punten bisa nginep nggak kalau kita temenan? Kamu tuh dulu anak kecil, sekarang mau pasangan. Ya emang kadang hidup kayak gitu ya. Dulu ketemu masih kecil, tiba-tiba kok udah gede, beda ya rasanya. Oke, ada tantangan buat seorang Agnes Naomi dalam bermain di Open BO lagi? Tantangannya apa ya? Sebenarnya karena kalau karakter Sofia kan throughout the series tuh dia develop ya. Dari yang tadinya submissive jadi sedikit demi sedikit dia adjusting to the political world. Itu yang paling menantang, dan juga di sini kan semuanya orang baru. Iya. Aku merasa very honored karena disatuin sama Mbak Wulan, Mas Winky, Kak Darius, Naomi Gaskia, dan Tante Erni, dan juga all the other cast di sini. Jadi itu deg-degan banget setiap masuk lokasi. Sebenarnya sampai sekarang pun aku deg-degan nih ngomong. Oh, manis banget. Udah untuk Agnes Naomi pada sore hari ini. Oke, saya nggak akan berpanjang lebar lagi. Langsung aja saya beri kesempatan buat rekan-rekan media yang ingin bertanya. Tolong pertanyaannya hanya berkisar nyambung dengan Open BO lagi, semakin panas, semakin ganas. Oke, saya akan beri yang paling belakang dulu. Mohon maaf, ya Mas yang di belakang ya. Mohon nama dan mewakili dari media mana? Silakan. Oke, selamat siang menjelang sore, saya Irul Berita Satu. Mas siapa?